Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tema kurikulum dasar kedua, yaitu tentang metode individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan individu dan karakter anak. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Supaya kita mengenal karakter pada anak, agar kita tahu kemampuan pada anak didik kita sehingga pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak, agar dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meningkatkan minat serta hasil belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Adalah memaksimalkan perkembangan potensi tahap peserta didik dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat mereka, supaya individual sistemnya tercipta. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru atau motivator adalah menumbuhkan minat belajar dan baca, memotivasi anak, memfasilitasi proses belajar yang menyenangkan, dan menerapkan metode Bimba. Serta murid belajar dengan semangat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau classical system, metodenya adalah materinya seragam, kurikulumnya sudah ditetapkan, sedangkan classical system adalah materi yang berbeda dan kurikulumnya menyesuaikan kemampuan anak, sehingga anak tidak merasa terbebani. Yang keenam adalah bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Motivator itu harus mengenali karakter anak, cari tahu kesukaan anak, jangan minta dimengerti pada anak, dan yang terakhir itu memberikan reward pada anak serta melakukan evaluasi pada anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Kita akan tahu bagaimana karakter dan kesukaan anak sehingga kebutuhan dan anak akan terpenuhi, yakni kebutuhan bermain dan hak belajar. Kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak akan merasa terbebani dan hak anak tidak akan terpenuhi, akan dapat menghambat tumbuhnya minat belajar pada anak. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah proses belajar mengajar yang divariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak cepat bosan dan dapat meningkatkan minat dan motivasi pada anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak cepat bosan dan semakin tumbuh dan berkembang minat belajarnya. Yang keempat, sebutkan aspek belajar. 3 aspek belajar.
Tiga aspek belajar yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Aspek kognitif itu berhubungan dengan otak dan logika, seperti matematika dan membaca. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Yang termasuk aspek efektif itu berhubungan dengan hati, seperti berdialog, terus menyanyi, terus mendongeng, seperti itu. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik itu berhubungan dengan otak, seperti menulis dan mewarnai. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Menggunakan kegiatan efektif agar anak tidak cepat merasa bosan. Lalu lakukan kegiatan kognitif seperti membaca atau berhitung untuk mengembangkan kemampuan intelektual, dan setelahnya melakukan kegiatan motorik seperti menulis dan mewarnai. Dan kami akan melanjutkan pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Segala kegiatan yang dirasakan menyenangkan oleh anak akan cenderung diulangi oleh anak tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Semakin banyak pengulangan dan latihan, maka anak semakin mampu atau semakin terampil. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jika anak mampu dan siap, maka kegiatan apapun yang dilakukan akan terasa menyenangkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.